Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas statistika data kelompok, tabel distribusi frekuensi, rata-rata, rata-rata dengan pengkodean, dan modus. Kita mulai dengan tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, di sini ada dua kolom ya. Yang kolom pertama ini nilai, sedangkan kolom kedua ini frekuensi. Ya, perhatikan pada baris pertama nilainya 1 sampai 5, di mana nilai 1 sampai 5 ini ada 4. Baris kedua nilainya 6 sampai 10, di mana jumlah datanya ada 2. Pada baris ketiga nilainya 11 sampai 15, jumlah datanya atau frekuensinya ada 5 dan seterusnya. Nah, kelas itu pengertian kelas pertama, kelas 1 ya, kelas 1 terletak pada baris ini, baris paling atas ya, dengan intervalnya dari 1 sampai 5. Nah, berarti kelas kedua itu intervalnya dari 6 sampai 10. Kelas ketiga intervalnya dari 11 sampai 15. Kelas keempat intervalnya dari 16 sampai 20. Kelas kelima interval dari 21 sampai 25. Yang terakhir kelas ke-6 intervalnya dari 26 sampai 30. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas batas bawah dan batas atas kelas. Nilai terkecil pada suatu kelas disebut batas bawah, dan nilai terbesar pada suatu kelas disebut batas atas. Ya, kita bisa perhatikan supaya lebih paham ya. Kelas pertama ya mempunyai batas bawah 1, batas atasnya 5. Berarti kelas berikutnya, kelas kedua mempunyai batas bawah, bisa diperhatikan ya, batas bawah di sini. Kelas kedua ini, kelas kedua batas bawahnya 6, batas atasnya 10. Kelas ketiga mempunyai batas bawah 11, batas atasnya 15. Kelas keempat mempunyai batas bawahnya, ya lihat sini ya, 16, batas atas 20. Kelas kelima mempunyai batas bawah 21 dan batas atasnya 25. Kelas yang terakhir, kelas ke-6 mempunyai batas bawahnya 26 dan batas atasnya 30. Seperti itu. Nah, selain batas ya, batas ini kelihatan ya. Kalau kita lihat pada tabel distribusi frekuensi ini kelihatan ya, interval dan batas bawah serta batas atasnya. Nah, bagaimana dengan tepi ya? Ini dengan tepi bawah atau TB ya, TB tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah kelas dikurang setengah dari satuan pengukuran terkecil ya, sedangkan tepi atas kelas itu sama dengan batas atas kelas ditambah satuan pengukuran terkecil. Nah, kita lihat tabel yang tadi ya, sini ini sama aja seperti yang di atas. Nah, kita lihat ya, ini dari 1 sampai 5, lalu kemudian masuk kelas yang kedua ini loncat nih, nilainya dari 6 sampai 10. Jadi satuan terkecilnya lihat antara 6 sampai 5 ya, 6 kurang 5 ini 1. Berikutnya ya, ini konsisten ya, dari 11 sampai 10 itu juga 1. Jadi pada tabel distribusi ini nilai satuan terkecilnya adalah 1.
Jadi kita lihat ya, tepi bawah itu 1 kurang setengah kali 1 itu 0,5. Jadi di sini tepi bawahnya 0,5. Lalu ini tepi atasnya ini 5,5. Ya, kelas kedua. Ini kelas kedua berarti tepi bawahnya berapa? Ya, tepi bawahnya itu 5,5. Sedangkan tepi atasnya ya, lihat ya, ini di atasnya antara 10 sampai 11 itu berapa? Ini 10,5. Kelas ketiga kita lihat ya, tepi bawahnya 10,5 dan tepi atasnya 15,5. Kelas keempat itu mempunyai, ini kelas keempat ya, tepi bawahnya 15,5 dan tepi atasnya 20,5. Kelas kelima mempunyai tepi bawahnya 20,5 ya, tepi atasnya 25,5. Yang terakhir kelas ke-6, tepi bawahnya 25,5 dan tepi atasnya 30,5. Ya, di sini kita bisa perhatikan ya, misalnya kita ambil saja kelas ketiga. Tepi bawah kelas ketiga itu 10,5, itu nilainya sama dengan tepi atas kelas kedua. Nah, kemudian kita lihat ya, kelas keempat, tepi bawah kelas keempat itu 15,5, itu nilainya sama dengan kelas ketiga, nilainya 15,5. Nah, jadi lihat ada hubungannya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita belajar tentang interval kelas. Panjang interval kelas itu sama dengan tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Ya, tepi atas dikurang tepi bawah. Notasi panjang interval kelas adalah C. Ya, pada tabel ini ya, ini tepi atas bukan tepi bawah. Panjang interval kelas pada tabel berikut itu adalah 5,5 dikurang setengah, maka hasilnya 5. Seperti itu. Lanjut, titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah suatu nilai yang dapat dianggap mewakili interval kelas. Titik tengah kelas dicari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas suatu kelas, kemudian dibagi 2. Notasi titik tengah kelas adalah XI. Jadi ini batas bawahnya, mencari titik tengah kelas adalah batas bawahnya ditambah batas atas, kemudian kita bagi 2 ya, atau dikali setengah. Kita bisa perhatikan titik tengah kelas pertama itu adalah setengah dikalikan 1 plus 5 ya, 1 plus 5 itu 6, 6 kali setengah itu 3. Kelas kedua itu 6 tambah 10 ya, 16, kita bagi 2 berarti 8. Titik tengah kelas ketiga itu 11 tambah 15 26, kita bagi 2 ya, berarti 13. Nah, kelas keempat, nah kita lihat dulu nih ya, kita lihat dulu, perhatikan ini 13 kemudian 8 kemudian 3. Nah, kan ada polanya ya, polanya tuh apa? Polanya berarti ini nilainya dari titik tengah kelas pertama ke kedua, nilainya ini ternyata bertambah sejumlah 5 kan ya, berarti titik tengah keempat itu adalah 13 tambah 5 jadi 18. Titik tengah kelas kelima ditambah lagi ya, jadi 23. Titik tengah kelas ke-6 ditambah lagi menjadi tambah 5 ya, jadi 28. Ya, kita perhatikan ya, ya, ternyata beda antara titik kelas dari kelas kedua yang pertama itu 5, kelas ketiga ke kedua itu 5. Ini ternyata nilai 5 itu sama dengan interval kelasnya.
Nah, berikutnya adalah jangkauan atau range. Jangkauan itu adalah titik tengah kelas terakhir dikurangi titik tengah kelas pertama. Notasi jangkauan adalah J. Pada data ini ya, titik tengah kelas terakhir itu 28, titik tengah kelas pertama itu adalah 3. Jadi ya 28 dikurang 3 nilainya adalah 25. Berikutnya kita tentukan rata-rata. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata pada tabel distribusi frekuensi? Kita lihat dulu rumusnya. X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K XI FI. Ini maksudnya apa ya? XI ini kan adalah titik tengah, F ini kan frekuensi pada kelasnya ya, pada suatu kelas. Nah, ini kita kalikan ini, titik tengah kita kalikan dengan frekuensi. Kemudian kita jumlahkan lagi ya pada kelas berikutnya. Titik tengah kelas kedua kali frekuensi kelas kedua. Ditambah titik tengah kelas ketiga, tambah frekuensi kelas ketiga dan seterusnya. Lalu kita bagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI. Nah, ini adalah jumlah seluruh frekuensi dari data tersebut. Ya, kita kerjakan contoh ya. Ini masih sama contoh yang tadi. Ya, kita jumlahkan frekuensi ya, 4, 6, 11, 16, ya 20. Jumlah frekuensi ada 20. Nah, ini titik tengahnya tadi ya, pakai jari aja ya, 1 sampai 5, tengah-tengahnya berarti 3. Ya, 6 sampai 10, tengah-tengahnya berarti 8. Ya, berikutnya ini pasti 13, ini kayak tambah 5 aja seperti tadi ya, 18, lalu 23, kemudian 28. Nah, sekarang kita kalikan ya, FI kali XI. Ini 4 kali 3 12, 2 kali 8 16, 5 kali 13 65, 5 kali 18 90, 3 kali 23 itu 60, 69, 1 kali 28 itu 28. Nah, kemudian kita jumlah nih ya, kita jumlah ya, ada kalkulator, pakai kalkulator aja ya, membantu. 12 ditambah 16 tambah 65 tambah 90 tambah 69 tambah 28, hasilnya 280. Nah, rata-ratanya itu berarti yang ini ya, jumlahnya 280, kita bagi 20, maka kita dapat hasilnya adalah 14. Nah, seperti itu untuk kita mencari rata-rata dari suatu data. Contoh berikutnya kita cari lagi ya, supaya paham ya. Ini ada soal yang lain, soal berikutnya. Kita lihat ya, titik tengahnya dulu kita tentukan ya. Ini 41, pakai jari aja ya, 41, 42, 43, 44, 45 ya. Tengahnya mana? Tengahnya 43. Nah, berikutnya ya, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, tengah-tengahnya mana tuh? 48. Ini selisihnya kan 5 ya. Berarti berikutnya kita tinggal tambahin 5 aja ya. Jadi di sini 53, berikutnya 58, berikutnya 63, berikutnya 58. Nah, kemudian kita kalikan ya, 10 kali 43 itu 430. Berikutnya 12 kali 48, nah ada kalkulator. 576, 18,
16 kali 53 nilainya 954. 34 kali 58 1907. Kemudian 20 kali 63 1206. Nah, kemudian 6 kali 68 408. Ya, ini kita jumlah dulu frekuensi tadi belum ya. Ini 10, 22, 40, 74, 94 berarti 100. Frekuensi 100. Nah, ini kita jumlah aja ya. Kalkulator 30 ditambah 56 tambah 954 tambah 1972 tambah 1260 tambah 408, kita peroleh hasilnya 5600. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 5600 dibagi 100. Hasilnya adalah 56. Ya. Nah, ini adalah cara mencari rata-rata. Nah, di sini kemudian ada masalah ya. Masalahnya adalah bagaimana kalau nanti kita dihadapkan pada soal seperti ini ya, bilangannya besar, lalu kita tidak boleh gunakan alat bantu hitung seperti kalkulator atau pakai komputer dan sebagainya gitu. Ini bagaimana? Ada nggak cara yang lebih sederhana di sini? Nah, untuk mempermudah mencari rata-rata pada suatu tabel distribusi frekuensi ya, data kelompok, kita bisa gunakan mencari rata-rata dengan pengkodean. Ya, jadi cara ini mempermudah menghitung rata-rata. Caranya seperti ini. Nah, ini sama ya, ini soal yang nomor 1 tadi. Ketahui nilainya, frekuensi dan titik tengahnya kita sudah tahu. Nah, ini kemudian dikenalkan nih, DI. Ya, DI ini nilainya kita ambil dari salah satu titik tengah di kelas. Ya, ini kan ada 6 kelas nih. DI itu kita ambil. Nah, biasanya kita ambil nilai DI itu pada di tengah-tengah suatu data ya. Ini kan tengah-tengahnya berarti data kelas ketiga sama keempat nih. Ya, jadi boleh kita ambil DI itu boleh 13, ya boleh 18. Nah, kita sekarang karena hampir sama ini ya, ini nilai frekuensinya ini kelas ketiga keempat ini sama ya. Kita coba yang 13 deh ya. Jadi DI itu kita ambil nih ya, XI kurang nih 13. Ya, jadi kita bisa isi ya. Jadi XI-nya ini 13 kurang 13 itu 0. Ya kan, di sini 8 kurang 13 itu min 5. Kemudian 3 kurang 13 itu min 10. Nah, sudah seperti ini kita lihat nih, ada polanya enggak? Ya, dari 0 ke min 5 ke 10. Oh, ternyata ada polanya ya. Dari min 10 jadi min 5 itu kan tambah 5. Min 5 jadi 0 itu tambah 5. Nah, maka di sini kemudian kita tambah 5. Ya. Kemudian tambah 5 lagi jadi 10, tambah 5 lagi jadi 15 ya. Kemudian kita kalikan ya frekuensi FI dengan DI. FI dengan DI kita kalikan ya. Jadi ini 4 kali min 10 itu min 40. Nah,
Kemudian ya 2 kali min 5 itu min 10. Kemudian 5 kali 0 pasti 0. Ya, 5 kali 5 25. 3 kali 10 30. 1 kali 15 itu 15. Nah, ini bisa kita jumlah ya. Coba kita jumlah tanpa kalkulator ya, alat bantu. Kita lihat ini kan min 40 min 10, ini kan min 50 ya ini ya. Ini min 50. Sementara ini 25 tambah 30 itu 55. 55 di sini, ini min 50 di sini. Yang berarti sisa 5 kan? Nah, 5 tambah 15, maka kita bisa jumlahkan hasilnya adalah 20. Ya, ini frekuensinya tadi karena soalnya sama, frekuensi 20. Sehingga frekuensi adalah ini ya, 13 ditambah ya FIDI ini 20 dibagi dengan jumlah frekuensinya 20 ya, ini 20. Kita bisa dapatkan 13 tambah 1 sama dengan 14. Ya, jadi rata-rata data ini adalah 14. Ini kan sama dengan nomor sebelumnya. Kita lihat nih, ini 14. Nomor sebelumnya juga hasilnya 14 ya, sama ya. Nah, mana yang lebih mudah gitu kan? Ya, kalau ini mungkin bisa lah. Ya, coba kita sekarang tadi ya, yang soal yang pakai kalkulator kita coba. Ini yang tadi pakai kalkulator nih, kalau enggak lama sekali ngitungnya. Nah, kita coba nih sekarang. Titik tengahnya 43, kemudian 48, 53, 58, 63, 68. Kemudian kita tentukannya, ini nilainya. Kita lihat nih tengah-tengah nih ya, tengah-tengahnya kelas ketiga dan keempat. Cari aja yang frekuensinya yang besar ya. Ini lihat nih 34. Berarti ini dikurangi titik tengah kelas keempat. Ya, ini ada 58. Nah, di sini berarti 58 dikurang 58 itu 0. 53 dikurang 58 itu min 5. Kemudian 48 kurang 58 itu min 10. Nah, ini ada polanya udah. Berarti yang di atas ini min 15 ya. Yang bawahnya tambah 5 berarti ini 5, ini 10. Nah, kemudian kita kalikan aja ya, FI kali DI. Ini FI frekuensi, ini DI-nya 10 kali min 15 itu menjadi min 150. 12 kali min 10 itu menjadi min 120. 18 kali min 5 itu jadi min 90. 34 kali 0 itu 0. 20 kali 5 itu 100. 6 kali 10 itu 60. Nah, kemudian kita gunakan teknik ya untuk jumlahinnya. Ini 100 tambah 60 itu jadi 160. 160 ini 150, berarti kan ada sisanya tuh 10 ya. Sisanya 10. Sisanya 10 kurangin sini deh ya. Ini jadi min 80 tambah min 120 jadinya min 200. Nah, ini jumlah frekuensinya sama seperti tadi udah dijumlah 100. Jadinya rata-ratanya itu ya, ini ambil dari sini ya, 58 ditambah jumlah FI kali DI min 200 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya 100. Kita peroleh hasilnya 58 dikurangi
kurang 2 sama dengan 56. Ya, 56 di sini, lihat hasil perhitungan sebelumnya 56 juga. Ya, jadi perhatikan, kadang-kadang kalau soalnya bilangannya sudah besar-besar ya, tapi kita tidak boleh nih pakai kalkulator. Ya, maka kita bisa gunakan rata-rata dengan pengkodean ya. Kita tadi sudah didemonstrasikan bahwa tidak perlu gunakan kalkulator saja untuk mencari rata-rata sudah bisa. Baik, kita lanjut ke modus ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, di mana nilai modus ini rumusnya adalah untuk data kelompok MO sama dengan TB ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikalikan C. Dengan TB itu adalah tepi bawah kelas modus, delta 1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus, delta 2 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah modus, dan C adalah interval kelas. Nah, ini ada contoh ya, tabel distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensinya di sini. Ya, modus itu kan data yang sering muncul. Ya, berarti kita cari frekuensi yang paling besar ya, yang mana? Nah, di sini kan ini 20 ya. 20 itu terletak pada data ketiga. Nah, ini jadi tepi bawah data ketiga, ini data ketiga ya. Tepi bawahnya itu berarti 16,5. Ya, delta satunya itu 20 kurang 16. Ya, 20 kurang 16 jadi 4. Ya, delta 2-nya 20 kurang 17 ya berapa? 3 ya. Yang kan nilai C-nya ya pakai jari aja ya, 11, 12, 13, oh berarti C-nya 3. Ya, sehingga modus ini kita masukkan, kita cari ya, ini sama dengan 16,5 ditambah delta satunya 4, lalu tulis nih sama 4 plus 3 kali 3 sama dengan 16,5 ditambah ini 12 per 7. Sama dengan, kira-kira aja pakai kalkulator ya, 12 bagi 7 itu 1,71. Jadi ini 16,5 ditambah 1,71 hasilnya 18,21. Iya. Satu soal lagi untuk nilai modus ya, supaya lebih paham. Nah, ini yang modus yang mana nih, kelas yang mana nih? Yang frekuensi paling besar ini kan yang 50. Berarti nanti modusnya terletak di sini di kelas yang pertama. Ya, lihat tepi bawahnya 19,5. Nah, delta satunya nih ya, ini 50 kurang berapa, kan nggak ada nih ya, jadi 50 kurang 0 hasilnya ya 50 ya. Kemudian delta 2 nya ya 50 kurang 25, maka hasilnya 25. Tadi C nya sama ya, C nya 3 ya, pakai jari aja ya, 20, 21, 22 ya, C nya 3. Kemudian kita hitung modusnya ya, di bawah 19,5 ditambah delta satunya 50 dibagi 50 plus 25
kita kalikan 3, itu jadi 19,5 ditambah, nah ini kan 50/75, ini kan 2/3 kalikan 3, berarti 3-nya bisa coret kan, tambah 2 sama dengan 21,5. Itu cara mencari modul